Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ruang Privat Podcast. Sekat paling pribadi untuk bebas bicara dan belajar apa saja tentang realita sekitar kita. Podcast kali ini kita mau memperbincangkan tentang microblogging untuk bahan ajar online. Microblogging for education. Apa, mengapa, dan bagaimana menggunakan microblogging untuk bahan ajar online. Kalau kita coba urai, mikro kecil, berukuran kecil, padat, sedangkan blog kita tahu biasanya digunakan sebagai catatan harian atau jurnal pribadi yang kemudian dipublikasikan melalui internet, sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Microblog ini sebenarnya adalah kombinasi antara praktik blogging dan pesan instan. Salah satu format konten media sosial yang memuat informasi pendek dan singkat dalam berbagai format media. Ada teks, di situ kita bisa menambahkan teks, gambar, video, audio, atau bahkan gabungan, mix di antara ragam jenis media tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi singkat dan padat. Tren ini bermula untuk memberikan informasi yang mudah dicerna bagi audiens, daripada mereka harus membaca tulisan dalam blog yang terlalu panjang biasanya dan detail. Microblog muncul sekitar tahun 2005 dan mulai booming tahun 2007 melalui Tumblr, thread pada Twitter, dan lainnya. Nah, belakangan ini microblog kembali trending melalui berbagai platform media sosial. Di Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, dan semua platform media sosial. Nah, lalu dalam konteks pembelajaran, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, bisa nggak ya microblog kita manfaatkan untuk media pembelajaran? Tentu saja bisa. Apalagi jika dikaitkan dengan karakteristik siswa kelompok generasi milenial yang memiliki rentang perhatian terbilang pendek terhadap penerimaan informasi media. Ini sangat relevan jika kita gunakan konten-konten atau format-format media yang simple, sederhana, tapi menjawab kebutuhan, khususnya dalam konteks mencapai indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran. Mengapa? Hal ini bisa jadi disebabkan karena kelebihan dari karakteristik microblog ini yang dapat menunjang tujuan kegiatan pembelajaran. Seperti katakanlah mudah dan cepat dibuatnya karena sifatnya pendek, ringkas. Informasinya juga kita bisa menyajikan materi pembelajaran yang panjang dalam bentuk resume, poin-poin penting, sehingga cepat dibuatnya dan langsung dapat dipublikasikan. Kemudian menarik, ya ini adalah konten format media sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran yang sedang diminati, sedang tren, sehingga dipandang menarik dan tentu saja lebih mudah dipahami karena mereka sudah tertarik lebih dulu. Mereka sudah senang terlebih dahulu dengan kemasan microblog ini. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat dari sisi pesannya, microblog ini bisa kita bilang interaktif, relevan, dan shareable. Karena dipublikasikan melalui media sosial yang menyediakan fitur komen, sehingga sangat dimungkinkan adanya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini penting, sangat penting khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya bagaimana guru menyampaikan pesan pembelajaran, tetapi guru juga dapat membaca, mengetahui respon tanggapan dari siswa
sebagai sasaran pesan pembelajaran yang ingin dituju secara langsung dan cepat. Yang berikutnya adalah microblog memiliki aksesibilitas tinggi. Karena biasanya dipublikasikan melalui media sosial, tentu saja tidak hanya murid atau siswa sasaran yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran yang sudah didesain guru yang dapat menikmati konten yang kita bagikan, melainkan juga audiens yang tak terbatas. Ini juga penting, tidak saja konten dapat dinikmati untuk khalayak yang lebih luas, tetapi kita juga bisa mendapatkan respon atau tanggapan untuk kebaikan konten kita agar lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, kalau kita mau membuat microblog, praktik microblogging untuk bahan ajar online ini, bagaimana caranya? Paling tidak, sebenarnya sama sih seperti bagaimana kita mengembangkan media pembelajaran yang lain, media audio, video, multimedia, hypermedia, dan sebagainya. Setidaknya ada 3 hal: persiapan, eksekusi, dan publikasi. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kita perlu memahami kebutuhan apa akan konten yang akan kita buat untuk membantu ketercapaian kegiatan pembelajaran kita. Kita list, kita identifikasi topik-topik apa saja yang akan kita visualkan ke dalam microblog. Kemudian kita mulai susun, kita mulai jadwalkan konten-konten itu akan kita publish kapan, kemudian kita mulai eksekusi satu demi satu topik yang sudah kita rancang. Sebelum memasuki tahap berikutnya yaitu eksekusi, kita buat dulu outline naskah yang berisi indikator dan pokok-pokok materi, kemudian kita turunkan ke dalam narasi-narasi pendek yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di dalam narasi itu tentu saja kita sajikan teks pesan materi pembelajaran apa yang akan kita buat di dalam microblog. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan aset-aset media apa yang dibutuhkan dalam microblog kita. Aset gambarnya, audionya, atau videonya, apakah perlu membutuhkan aset-aset itu atau tidak. Jika perlu tentu saja kita siapkan dulu sebelum kita mengeksekusi membuat konten microblog untuk bahan ajar kita. Jika semuanya sudah siap, kita bisa mulai membuat konten microblog. Kita masuk ke tahap berikutnya yaitu eksekusi. Kita buat infografisnya, jika membutuhkan tambahan ragam format media lain, entah audio atau apa, kita kemas ke dalam sebuah visualisasi microblog yang sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di tahap persiapan tadi. Dalam membuat konten ini, kita bisa menggunakan PowerPoint atau menggunakan aplikasi seperti Canva misalnya dan lainnya. Jika sudah selesai konten microblog kita review. Kita pastikan dulu bahwa konten microblog yang akan kita unggah melalui media sosial itu sudah benar secara materi maupun dari aspek media. Karena ini untuk kegiatan pembelajaran, maka setidaknya 2 hal ini perlu kita perhatikan sebelum benar-benar konten microblog kita unggah melalui media sosial. Dan yang paling ujung, tahapan yang paling akhir adalah mempublikasikan konten microblog kita melalui media sosial. Bisa melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, itu tadi apa, mengapa, dan bagaimana microblogging untuk bahan ajar online. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.